Pak, marilah kita syukuri hidup ini, karena kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Sekarang marilah kita membantu orang-orang miskin, agar ia bisa meningkat hidupnya. Pak, orang tua ini pasti malas. Ia sering mendapatkan makanan dengan mudah. Biarkan saja, Bu. Jangan dihiraukan, jangan banyak bicara, Bu. Orang tua itu mulai dari tempat mewah sampai dengan tempat di pinggir jalan ia kunjungi untuk meminta sesuap nasi, tapi satu pun tiada yang peduli. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah Isadio menjadi bahagia. Entah dari mana datangnya, seorang kakek tua dengan pakaian compang-camping. Kakinya pun tampak terluka, gorengan yang selalu diikuti oleh segerombolan lalat. Ia berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kasihanilah saya, jangan terlalu tega kepada orang tua. Saya belum makan. Memohon belas kasihan agar ia dapat makan. Suaranya lirih. Tolonglah, kasihanilah aku. Bahkan orang-orang tidak peduli kepadanya. Hanya menatap sinis, menganggap dia adalah benar-benar seorang pemalas yang berpura-pura. Pak, orang tua ini pasti malas. Ia sering mendapatkan makanan dengan mudah. Biarkan saja, Bu. Jangan dihiraukan, jangan banyak bicara, Bu. Orang tua itu mulai dari tempat mewah sampai dengan tempat di pinggir jalan ia kunjungi untuk meminta sesuap nasi, tapi satu pun tiada yang peduli. Kasihanilah aku, nak. Kasihanilah, nak. Aku lapar, nak. Pak Tua, jangan berpura-pura, Pak. Saya saja yang bekerja berat, baru dapat makan. Dan terkadang juga saya ngebon di sini. Jangan seenaknya, Pak. Tidak gampang sekarang orang mencari uang. Bapak kan masih kuat bisa bekerja. Jangan, Pak. Jangan lakukan pekerjaan itu, Pak. Isadio adalah seorang petani yang sangat sederhana hidupnya. Ia juga rajin, tetapi sayang, walaupun usianya sudah cukup, sampai saat ini ia belum memiliki pasangan hidup. Di pondok yang sangat sederhana itulah ia tinggal. Itu pun hasil warisan dari orang tuanya. Si kakek peminta-minta juga mendatangi pondok Isadio. Kisanak, tolonglah aku, Kisanak. Aku sudah berkeliling, tak satu pun ada orang yang memberikan aku makan. Tolonglah aku, nak. Sudah cukup lama ia berdiri di depan pondoknya Isadio. Namun Isadio pun belum tampak keluar dari pondoknya. Maka semakin terasa badan si kakek semakin lemas. Gemetar kakinya. Suaranya pun semakin parau dan mengecil. Sudah lama ia tidak makan dan berhari-hari berjalan. Kisanak,
Aku ini betul-betul lapar, Kisanak. Barangkali kamulah yang bisa menolong hidupku, Kisanak. Aku sangat lemah. Lemah sekali, Kisanak. Bila tidak ada makan, sedikit minum pun aku mau, Kisanak. Tolonglah diriku. Tolonglah, nak. Tiba-tiba keluarlah Isadio dari dalam pondoknya. Hai Pak Tua, tampak wajahmu sangat lemas. Ayolah Pak Tua, akan kuajak dirimu. Sangat sayang sekali aku melihat orang tua seperti ini, teringat kepada orang tuaku waktu dulu. Ayolah Pak, beristirahatlah di sini Pak. Mumpung aku lagi sendiri di sini, Pak. Kakek pengemis tua itu diperlakukan oleh Isadio seperti memperlakukan orang tuanya sendiri. Ia sangat kasihan. Ia berpikir bagaimana kelak kalau ia tua, mungkin lebih jelek dari ini. Itulah timbul rasa simpatinya dan menyediakan tempat tidur untuk si kakek pengemis itu. Diberikan makan secukupnya, dipelihara dengan baik oleh Isadio. Semogalah nanti kalau kita menjadi orang tua, tidak diberlakukan seperti itu oleh anak-anak kita. Kasihan sekali si kakek. Kebaikanmu pasti akan terbalaskan. Kebaikanmu pasti mendapatkan pahala, Sadio. Setelah terdengar bunyi itu, tiba-tiba di kamarnya kakek itu menghilang dan berubah menjadi setumpuk uang. Sama sekali, Isadio tidak pernah membayangkan bahwa kakek itu akan berubah menjadi tumpukan uang. Ia sudah terbiasa dengan hidup yang sederhana. Ia pun memikirkan untuk apa uang itu. Karena ia berasal dari orang miskin, maka timbul niatnya uang itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin agar hidupnya lebih baik. Tak berselang lama dari kejadian itu, Isadio akhirnya memiliki seorang pendamping yang sangat setia. Ia pun sangat baik hati, so ia sekata dengan Isadio. Pak, marilah kita syukuri hidup ini, karena kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Sekarang marilah kita membantu orang-orang miskin, agar ia bisa meningkat hidupnya. Yang belum bersekolah, kita berikan bantuan dana. Begitu pula yang memiliki rumah yang tidak layak huni, marilah kita bantu, karena kita pernah merasakan apa yang mereka rasakan sekarang, Pak. Mak, saya sangat senang memiliki istri seperti kamu. Memiliki rasa empati sama dengan diriku. Memang begitulah kita harusnya menjadi manusia. Tidak boleh serakah dan sombong. Ketika kita memiliki rezeki, kita harus bagikan kepada teman-teman kita, Mak, supaya ia juga meningkat hidupnya. Karena kita pernah merasakan bagaimana menjadi orang miskin, Mak. Pasangan ini adalah seia sekata. Walaupun menjadi kaya, ia tetap menerapkan hidup sederhana. Karena pasangan ini adalah pasangan yang sangat harmonis
dan hidup sederhana, ia pun sangat dermawan dan bijaksana. Penduduk akhirnya memilih mereka menjadi pemimpinnya, yaitu seorang bendese yang sangat-sangat dihormati oleh masyarakat.